Orang-orang bakal hilang kalau gue berkedip atau bersin. Karena gue benci semua orang dan pengen hidup mandiri. Jadi berkedip aja deh biar mereka semua cepet hilang. Orang yang tersisa ada berapa ya? 10.000. Wah, ternyata banyak juga orang di kota ini. Kamu lagi ngapain sih, Nak? Lagi berusaha ngedip sebanyak mungkin supaya orang-orang cepet hilang, Mah. Apa? Jadi kamu yang dapat pilihan itu? Iya, Mah. Gak usah sekaget itu juga kali. Kamu jangan bilang ke siapa-siapa dan cukup Mama yang tahu soal ini. Mama tenang aja, aku gak bakal bikin Mama hilang kok. Kamu gak bisa ngendalin siapa yang hilang karena sistem yang akan pilih secara acak. Hah? Hai Al. Tumben banget lo datang ke rumah gue. Ada apa? Lo kan pinter, jadi gue mau nanya, berapa kali sih manusia itu kedip dalam sehari? Mungkin sekitar 20.000 lebih. Berarti hari ini semua orang bakal hilang. Emangnya ada tugas sekolah ya, Vel? Enggak Al, kita kan lagi libur. Udah ya, gue mau mempersiapkan diri kalau misalnya gue hilang terpilih oleh sistem. Oke. Loh, dia udah hilang gara-gara gue kedip barusan. Entah kenapa gue seneng banget ngeliat kota sepi kayak gini. Emangnya lo gak takut bakal hilang, Vel? Iya, kita semua kan lagi bersembunyi karena ketakutan. Emangnya kalian udah punya cara buat menghindari sistem? Satu-satunya cara kita harus musnahin orang yang pilih-pilihan tadi pagi. Maksud mereka adalah gue. Dia kan susah dicari, jadi percuma. Tapi orang-orang yang hilang katanya berada di... Lah, belum selesai ngomong, Dela udah hilang. Ini semua gara-gara gue kedip terus. Oke, gue harus coba tahan biar bisa dapat informasi yang mereka maksud. Ini kan hari libur, tapi kok sekolah rame banget ya? Wih, emangnya lo belum tahu kalau Pak Guru lagi ada pengumuman penting tentang orang hilang itu? Orang hilang? Gue harus dapatin informasi itu kan? Jadi lo mau ikut apa enggak? Iya, gue ikut. Ada rumor bahwa kita akan menghilang jika seseorang berkedip. Mungkin itu rumor palsu, Pak. Jadi nggak usah didengerin. Saya mendapat laporan bahwa orang itu ada di sekolah ini. Habisi aja dia, Pak. Kita harus musnahin si benalu itu. Emangnya kenapa sih Bapak pengen banget nyari orang itu? Akan sangat berbahaya kalau dia selalu berkedip dan akhirnya membuat kepala sekolah menghilang. Pasti ada sesuatu yang disembunyiin sama guru ini. Jadi kita semua harus melindungi kepala sekolah ya. Kenapa semua orang pengen banget melindungi kepala sekolah itu ya? Tapi gue enggak tuh. Oh ya? Lo pasti punya alasannya kan? Kepala sekolah saya ngasih 10 batang emas ke seluruh warga sekolah kecuali kita berdua doang. Apa? Pilih kasih banget. Sejak dari tadi saya sudah curiga sama kamu. Silakan kedipkan mata kamu sekarang juga. Kalau gue kedip, udah pasti gue dihabisin sama mereka kan? Pasti kamu takut kan? Enggak kok Pak. Gue kedip aja banyak-banyak biar mereka semua menghilang dan gak ada lagi yang ngancam gue. Sekarang gue tinggal sendirian. Makan sendiri, tidur sendiri, main sendiri. Kira-kira masih ada orang yang tersisa nggak ya? Hah? Masih ada 3 orang? Ada orang di rumah itu. Oke, berarti gue harus tahan kedip gue biar bisa punya teman lagi. Gue harus buka pintu ini dalam hitungan 3, 2, 1. Akhirnya, kamu datang juga, Feli. Kamu tahu nama aku dari mana? Bisa tahu makanan terakhir seseorang atau minuman terakhir seseorang? Kayaknya makanan terakhir lebih menarik deh. Nak, cepet makan dulu sebelum berangkat sekolah. Astaga Mah, emang menu hari ini apa? Seperti biasa, jengkol kesukaan kamu itu. Berarti nanti makanan terakhir gue jadi jengkol dong. Aku nggak makan deh Mas, soalnya kenyang. Ya udah nih, bawa bekal aja daripada nanti kamu kelaparan di sekolah. Banyak banget. Gue pasti dijulitin temen-temen kalau makan jengkol ini. Ternyata teman-teman pada sehat karena makan sayur mulu ya. Gue bakal bikin makanan terakhir mereka sama semua, yaitu makan jengkol ini. Wih, makanan apa tuh? Iya kok kelihatan enak, mana porsinya banyak pula. Makan aja nih, gue bagiin buat satu sekolah karena porsinya banyak banget. Wah, baru pertama kali gue makan jengkol seenak ini. Tumben lo bagi-bagi makanan, karena biasanya lo pelit. Soalnya gue kasihan ngeliat mereka makan sayur mulu, jadi gue kasih jengkol deh. Kok lo tahu kalau mereka habis makan sayur, Vel? Karena gue bisa ngeliat makanan terakhir seseorang. Kalau punya lo, ati ayam. Astaga, kok bisa bener sih? Jangan bilang ke siapa-siapa kalau gue punya kekuatan ini. Vel, semua orang yang makan jengkol kemarin pada hilang. Hah? Hilang gimana? Maksud lo diculik? Kayaknya iya. Emangnya siapa sih yang buat jengkol itu? Nyokap gue yang masak. Tapi gak mungkin kan nyokap gue ngeracunin bekal gue. Sekarang lo dipanggil sama Pak Guru tuh. Gawat. Untung aja gue gak makan jengkol itu. Jadi gue terselamatkan. Ada apa ya Pak? Kata Alia kamu bisa lihat makanan terakhir seseorang ya? Waduh, ternyata Alia bocorin ke Pak Guru. Apa benar itu, Feli? Bener Pak, ini ada sangkut pautnya sama teman-teman yang hilang itu. Tepat sekali, temui saya di gudang sekolah pukul 3 sore ini. Kira-kira Pak Guru mau ngapain ya? Baik Pak. Baunya kok busuk ya Pak? Kamu harus lihat makanan terakhir mereka. Hah? Mereka?
Ini semua kan teman-teman yang hilang itu. Tapi kenapa mereka semua pucat dengan keadaan tertidur? Semua orang yang makan jengkol kamu itu meninggal dan masih disembunyikan oleh pihak sekolah. Dan lebih parahnya ada Sasa si anak presiden. Gak mungkin pak, saya jamin jengkol itu bersih kok. Maka dari itu, silakan lihat makanan terakhir mereka. Hah? Kok nggak bisa kelihatan sih? Aneh, kok nggak bisa? Kalau punya Pak Guru, masih kelihatan aja kok. Berarti nggak error. Makanan terakhir mereka nggak bisa muncul karena mereka udah meninggal, Pak. Baiklah, akan saya beri waktu 3 jam. Jika kamu tidak bisa membuktikannya, maka kamu terbukti bersalah dan akan dipenjara. Gimana caranya ya gue bisa ngeliat makanan terakhir, orangnya udah nggak ada. Cu, beli kacamatanya dong. Murah aja kok. Saya lagi nggak pengen beli kacamata, Nek. Kacamata ini punya kekuatan hebat, Cu. Nenek jamin kamu gak bakal nyesal. Kamu boleh pegang dulu kacamatanya. Kekuatan? Siapa tahu kacamata ini bisa bantu gue kan? Berapa harganya? Loh, neneknya kok hilang? Ih, serem banget. Gue jadi merinding. Kamu sudah datang, berarti kamu bisa lihat makanan terakhirnya kan? Saya bakal coba pak, ini adalah kesempatan terakhirmu. Silakan sebutkan makanan yang terakhir dimakan oleh teman-temanmu itu. Kebenaran akan terungkap. Pakai kacamata ini dulu, dan... Yes, udah bisa. Semoga gue nggak terbukti bersalah. Jadi apa makanannya? Gue bisa tahu nama orang atau umur orang. Biasanya kan kalau nama orang itu terpampang. Mending gue tahu umur orang aja, jadi gue nggak perlu tanya-tanya mereka lagi. Pagi, Ma. Selamat ulang tahun ya. Wow, rupanya kamu ingat ulang tahun Mama ya. Tapi kalau umur Mama kamu ingat nggak? Umur Mama? Mampus, gue lupa lagi. Oh, 40 tahun, Ma. Makasih ya kamu udah ingat umur dan ulang tahun Mama. Nih, Mama kasih uang jajan. Oh my god, rezeki anak rajin ibadah nih, Ma. Hai Al, lo apa kabar? Ya, seperti biasa, nggak baik. Hah? Ternyata lo udah umur 19 tahun. Bukannya semuanya yang seangkatan kita umurnya 17 tahun ya? Masa bestie gue sendiri lupa kalau gue pernah gak naik kelas? Oh iya, pas SD lo pernah gak naik kelas 2 kali. Gue lupa. Maaf ya kalau gue nyakitin perasaan lo. Selamat pagi anak-anak, hari ini kita bakal kedatangan murid baru. Cewek ya? Wih, gue bakal suruh dia masuk ke geng kita, Ti. Tapi tunggu dulu, kalau dia nggak 17 tahun, gue ogah. Kalian berdua tenang aja, gue bisa pastiin kok kalau dia 17 tahun atau bukan. Bener-bener ya. Halo semuanya, nama saya Tasya. Idih, sok imut banget. Lo yakin dah mau masukin dia ke geng kita? Yakin kok, menurut gue dia cocok. Tapi guys, kayaknya umur dia lebih muda daripada kita semua deh. Kalau gitu, lo cepetan lihat, Vel. Salam kenal semuanya. Kenapa umurnya nggak bisa muncul ya? Gimana cara gue ngomong ke mereka? Maaf guys, ternyata gue nggak bisa lihat umurnya. Yah, PHP loh. Itu kenapa ya cowok-cowok pada ngumpul di sana? Ya elah, emangnya lo nggak tahu kalau banyak cowok-cowok yang naksir sama cewek itu? Oh, pantes aja dikerumunin kayak gitu. Tapi anehnya gue nggak bisa lihat umur asli dia loh. Oh ya, kebetulan tadi gue baru baca-baca di buku, katanya kalau lo mau tahu isi umur dia yang sebenarnya, lo tinggal tampar aja dia. Tampar? Bisa-bisa gue dikeluarin dari sekolah dong. Tapi kalau gue nggak tampar dia, gue nggak bakal tahu sebenarnya dia umur berapa. Sebegitu penasarannya ya kamu sama umurnya Tasya. Ibu pasti tahu kan, secara dia pasti ngasih akte kelahirannya buat masuk ke sekolah ini. Udah deh, nggak usah mikirin hal yang sepele, mending kamu belajar tuh daripada nilai kamu 0 terus. Saya menghormati ibu karena ibu lebih tua daripada saya ya. Ya memang seharusnya gitu kan. Gue bakal ikutin omongan lo dan bakal tampar si Tasya. Bagus, itu dia yang namanya bestie gue. Tapi sekarang dia ada di mana? Itu? Hah? Yang bener aja. Iya, semua cowok yang naksir dia tiba-tiba jadi bodyguard dan ngelindungin dia dengan sepenuh hati. Hei, ada perlu apa kamu datang ke sini? Dilarang mengganggu kenyamanan Tasya. Aku teman sekelasnya Tasya, jadi aku mau ngomongin tentang tugas sama dia. Maaf, Tasya lagi sibuk, jadi nggak bisa diganggu. Ih, sebentar aja. Kalau kita bilang nggak bisa, ya nggak bisa. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Kamu kenapa cari aku? Nah, akhirnya lo muncul juga. Cepat ngomongnya, karena kita tidak punya waktu banyak. Jadi, sebenarnya... Oh! Guys, buat kalian yang nggak bisa pakai filter bunga, mending kalian pakai filter ini deh gantinya. Ini filter khusus Android sih katanya. Oke, mari kita coba tulis nama cowok aku dan aku, Kevin Feli. Oke, terus wow, pitanya lebih banyak. Kalau gitu aku bakal pilih yang ini deh, lebih lucu.
Oke, sekarang aku mau screenshot dulu. Tara, udah jadi. Ini dipasang di wallpaper gitu. Wow, aku bisa pegang bunganya. Buruan cobain filternya. Gue bisa lihat warna hati atau warna otak. Menurut adik, kakak harus pilih yang mana nih? Warna hati aja, jadi kakak bisa tahu siapa yang benci dan sayang sama kakak. Wow. Ide yang bagus tuh, Dek. Nah, sekarang kakak coba dulu kekuatannya ke aku. Warna hati kamu itu merah, artinya kamu sayang sama kakak. Iya dong, walaupun kita sering bertengkar, tapi aku selalu sayang sama kakak. Nah, berarti kekuatan kakak udah bener tuh. Oke, berarti saatnya sekarang memilah teman-teman kan? Hah, kenapa dipilah, Kak? Dengan kekuatan warna hati ini, kakak jadi bisa tahu siapa teman yang palsu dan siapa teman yang asli. Wih, iya ya, aku gak kepikiran loh. Tumben hari ini sepi, pada kemana ya orang-orang? Ngapain kamu di sini? Kamu nggak ikut sama yang lain? Emangnya semua orang pada kemana, Pak? Semua orang tuh bakal masuk ke aula, soalnya bakal kedatangan tamu penting. Tamu penting? Kok saya nggak dapat pengumumannya sih? Udah deh, kamu jangan banyak tanya. Kalau kamu masih di sini, saya kunciin gerbang supaya kamu nggak bisa masuk. Ih, pantas saja Bapak kayak gitu, soalnya Bapak nggak suka dan benci sama saya. Saya nggak pernah benci sama siapapun. Kamunya aja yang ngerasa gitu. Jangan fitnah ya. Dengar ya, Pak. Bapak itu nggak bisa bohong karena saya punya kekuatan warna hati. Emangnya siapa sih yang bakal datang? Katanya kita tuh bakal kedatangan ratu yang super kejam itu. Ratu? Yang bener aja loh. Dia kan gak pernah keluar kerajaan. Kita semua juga gak tahu karena ini super mendadak. Udah, nanti kalau ketemu ratu pokoknya kita jangan buat onar ya. Idih, setakut itu ya kalian sama si ratu itu. Lah, kalau lo salah sedikit aja kita tuh bisa di... Vel, ternyata lo perhatian sama gue itu karena lo sayang sama gue. Makasih ya karena udah jadi teman yang baik. Apaan sih? Anak-anak, semuanya harap berbaris dengan rapi dan disiplin ya. Udah deh Bu, langsung ke intinya aja. Kamu berani nyelak omongan saya ya? Kalau gitu saya nggak bakal kasih kesempatan kamu buat ketemu dengan ratu. Lah, emangnya salah saya sebesar itu sampai dihukum Bu? Iya, jadi kamu harus menunggu di kelas sendirian sampai kita